Ustaz mau bertanya, apakah diterima sholat dan ibadah orang yang suka memfitnah, mengadu domba orang lain hingga kedua orang yang diadu domba tadi bertengkar dan memutus silaturahim? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat fitnah dan adu domba. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Bahkan Nabi tegas, Nabi SAW tegas menyampaikan dalam salah satu hadis, dan hadisnya sahih. Hati-hati. La yadkhulul jannata qattatun. Atau kama qala Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang suka memfitnah, qattat itu suka memfitnah. Jadi dia menggunakan waktunya untuk provokasi orang. Ya, qattat itu bisa diilustrasikan gini, dia sama maknanya dengan namam, ya, sehingga nanti ada hadis lain pun yang menerangkan dengan istilah namam. Ya, nanti hadisnya menyatu dengan ketika disebutkan khiyar, ya, dari salah satu hadis yang sangat populer dan periwayatnya perempuan. Ya, periwayatnya perempuan. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Beliau mendengar langsung dari Nabi SAW. Bintu Yazid, ya, radhiyallahu taala anha mendengar dari Nabi SAW ketika beliau kemudian mengonfirmasi, bertanya ya kepada para sahabatnya, tahukah kalian atau akankah kalian ingin aku beritahu tentang orang-orang golongan yang terbaik di antara kalian, khiyarikum, ya. Kata mereka, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, khiyarikum, ya, idza ru'u khiyaru ibadillahi. Redaksi hadisnya demikian, khiyaru ibadillahi idza ru'u dzikrallah. Sebaik-baiknya hamba Allah itu yang kalau engkau lihat wajahnya itu langsung mengingatkan kau dengan Allah. Jadi begitu memandangnya ingat Allah, ingat ibadah, ingat ketaatan dan sebagainya. Itu orang baik. Ya, dalam kategori Nabi SAW. Dan juga pernah saya rinci di beberapa kesempatan tentang hal ini. Ya, sampai beberapa ulama bahkan kalau sedang turun, ingin semangat lagi, kadang hanya memandang temannya yang lain atau orang-orang soleh yang bisa dicari, datang ke majlisnya untuk melihat, pulang lagi semangat lagi. Okay? Nah, sebaliknya terusannya nanti akan ditemukan wasyarari ibadillahi an-namam au qattat. Dan seburuk-buruknya hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang suka mengadu domba, suka fitnah dan qattat. Jadi kalau namam itu, teman-teman sekalian, itu secara frontalnya, dengan bilang ke sini A, bilang ke sini B, ya. Jadi keduanya kemudian diadukan sehingga berselisih, sehingga terpecah belah dan sebagainya. Nah, qattat ini menunjuk kepada intensitasnya, aktivitasnya. Jadi gemar datang ke sini diadu, dia diberikan informasi yang salah. Kemudian dengan yang si B demikian supaya bertengkar dan dia nyaman dengan itu. Nah, ini bahaya sekali. Nah, Nabi tegas langsung mengatakan dengan dua hal tadi ya. Yang pertama, ini seburuk-buruknya yang mengaku hamba Allah. Jadi ada kesan di sini bahwa ini pelakunya pun ada terkesan, ada yang memang kalau namam itu langsung mengadu domba ya, mengadu, tapi ada juga ketika menyebutkan redaksi ibad, ini akan kelihatan seperti orang baik gitu. Jadi mungkin dia masuk masjid, mungkin dia kelihatan sholat berjamaah, tapi perilakunya kadang-kadang datang di syarah hadisnya itu datang kadang ke tempat yang lain, orang-orang yang mungkin sedang berkumpul datang ke situ, dibisikkan sesuatu, ya, dibuat seakan-akan nanti jadi terpecah, berpandangan kepada si B jelek, demikian kepada yang lainnya. Jadi ada namam, ya, pelaku namimah, ada qattat, ya, dan redaksinya menyebutkan salah satunya adalah syirar ibad. Jadi ketika disebutkan syirar ibad menunjukkan kesan bahwa dia seperti melakukan ibadah, tapi di balik itu dia berbuat sesuatu yang sangat berbahaya. Sisi lain ada yang memang nggak kelihatan ibadah, dia nggak sholat, ya, dia nggak baca Quran, nggak apa, tapi kerjaannya sedang adu domba juga. Ya, kerjanya sedang fitnah, ya, seperti yang bisa kita lihat misalnya sekarang banyak di media sosial dan sebagainya. Belum tentu yang punya akun-akun itu akun yang benar, belum tentu juga orang yang sholat, ya, bikin hoax sana sini supaya orang berkelahi, ya, kadang-kadang dia potong ceramah ini, potong ceramah itu untuk diadu dan sebagainya. Ini sama namam itu, ya. Tapi ada juga yang fisikal, secara offline dia, ya. Jadi ada online, ada offline, datang ke sini, datang ke situ, ngasih informasi yang buruk supaya orang nggak suka dan bertentangan, berkelahi dan sebagainya. Nah, itu disebut oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattatun. Ya, orang-orang yang senang mengadu domba, memfitnah, ya tidak akan masuk surga. Ya, ini ketika disebutkan kalimat ini adalah kalimat kewaspadaan. Ya, bukan kalimat-kalimat kita supaya menuduh si fulan tidak. Tapi kalimat kewaspadaan, kalau ada yang seperti itu, ya kita minimal berikan pengajaran atau berikan doa, gitu kan, supaya orang itu berhenti, ya, supaya orang itu mendapatkan hidayah, ya. Kemudian juga berikan cara-cara yang baik untuk mengingatkan dengan cara-cara yang elok, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua juga yang paling penting, orang-orang yang merasa berbuat demikian segera sadar dengan hadis itu. Artinya diminta untuk bertobat. Ya, jangan memvonis diri, wah ini saya nih, ini begini nih. Nah, tidak juga. Ya,
segera ingatkan diri, bertobat dari itu dan perbaiki. Nah ini repotnya pengadu domba ini, repotnya begini, kalau dia memprovokasi si fulan ke si fulan, repotnya ketika seseorang ini mulai baik dengan satu pihak, dia nggak bisa menarik yang lainnya lagi. Ini yang paling berbahaya. Ya, ini si A misalnya, kemudian berbuat buruk kepada si B dengan cara apa? Memberikan informasi yang buruk kepada siapa? Si C, si D, si F dan sebagainya. Nah, sementara yang repot ketika si A ini mulai baik dengan si B, dia nggak bisa menarik lagi nanti, atau tidak mudah menarik kepada si C, si D, si E, si F yang telah disebarkan informasi yang buruk itu. Itu yang paling berbahaya. Ya, itu yang paling berbahaya. Nah, yang agak repot itu yang demikian, sehingga menyebar banyak dosanya, dibicarakan satu dengan yang lainnya, dan menjadi dosa yang terus terakumulasi. Ini yang menyebabkan seseorang sulit sekali mengimbangi amal soleh yang dia kerjakan. Ya kan di hadis Muslim jelaskan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika seseorang itu sholat mencela orang lain, ya wasyatama hadza, mencela orang lain, pahala sholatnya langsung ditimpakan kepada orang yang dicela itu. Nah ini sekarang orang ini membuat fitnah ke banyak orang, ya lewat banyak orang kepada si fulan A, sudah otomatis pahala dia pindah. Setelah dia sholat dia fitnah, pindah pahalanya kepada yang difitnah, sedangkan dia nggak bisa nutupin yang lainnya yang telah diprovokasi. Itu yang paling bahaya. Ya, karena itu kalau ada pertanyaan di sini, apakah sholatnya diterima? Pertama, Allahu a'lam bis-shawab dalam penerimaan itu. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Sekalipun misalnya diterima, tapi hadisnya menjelaskan ketika jatuh dia penerimaannya itu ditransfer kembali kepada orang yang difitnahnya. Ya, itu jelas hadisnya. Nabi SAW bertanya, tadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya, sahabat menjawab, ya al-muflisu fina ya Rasulullah ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang satu sen pun, tak punya aset sedikit pun. Maka kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, ada orang yang mengaku umatku bangkrut di akhirat kelak. Ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin, dia ternyata di dunianya kelihatan suka sholat, wa siyamin, kelihatan puasa, kan, wa zakatin, mengeluarkan zakat, sedekah sama orang, kan. Kemudian yang terjadi apa? Oh ya, taqad syatama hadza, cuman sayang dia mencela juga orang lain. Wa qadhafa hadza, senang menuduh. Wa daraba hadza, senang berkelahi. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, tipu-tipu, gitu kan? Ya, kamuflase macam-macam, ngambil hak orang lain. Wa safaka dama hadza, puncaknya kemudian menebarkan darah, gitu kan? Menumpahkan darah. Dia berbuat sesuatu yang sangat buruk sekali. Maka najisnya apa yang terjadi itu khadha hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat lalu berbuat fitnah misalnya, maka pahala sholatnya diambil, ditimpakan, diberikan kepada yang difitnah itu. Dia puasa, tapi juga dia menuduh, maka pahala puasa diberikan pada yang dituduh itu. Nah, repotnya nanti gini, fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan, ini habis di kebaikan, karena ditutup pada yang tadi itu. Nggak ada lagi sisanya. Sementara ada keburukan yang menebar. Tadi yang saya sampaikan, dia provokasi si fulan, si fulan, si fulan. Ke ini aja belum selesai, tapi dosa yang ini udah menyebar. Maka dosa-dosa yang di sini ditimpakan kepada dia, faquliha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Jadi mesti khawatir, mesti takut dengan persoalan ini, karena sekalipun ada penerimaan, tidak langsung tercatat sebagai pahala yang abadi melekat pada dia, tapi ditransferkan kepada orang yang difitnahnya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang demikian dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat. Kemudian juga kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat demikian, sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling bahaya terjebak pada sifat nifak, karena fitnah, adu domba, kemudian apalagi ini memutus silaturahim, itu juga diantara sifat-sifat yang mengantarkan kepada nifak, atau sifat-sifat pancaran dari sifat nifak. Orangnya disebut dengan munafik. Kalau sudah munafik nanti ingkarnya lebih, apalagi ingkar kepada agama, hati-hati nih. Ya, sudah dia menjelek-jelekan Islam, sudah dia mengurangi nilai-nilai keislaman, sana sini menyebarkan keburukan, kemudian memfitnah, mengadu domba lagi. Nah itu resikonya bisa nggak disolatin tuh. Ya, itu ada di Quran surah 9 atau ayat 84. Ya, hati-hati. Ya, wala tusalli ala hadim minhum mata abada. Dan jangan engkau sekali-kali menyolatkan ya mereka itu yang wafat dalam keadaan kufur, karena nifaknya itu juga, karena disebut di akhirnya dengan fasikun. Ya, wala taqum ala qabri, jangan diantar ke kuburnya, jangan doa di atas kuburnya juga, itu bahaya sekali ya. Dan disamakan dengan perilaku kufur yang menyimpang, yang fasik. Mereka berperilaku yang ingkar, mereka juga fasik ya. Dan di surat An-Nur surah ke-24 di ayat ke-15 juga dikecam ya, dan ayat ke-4 juga dihindari persaksiannya, jangan dipercaya lagi. Di kata Quran tegas sekali, orang pemfitnah, menyebarkan hoax, orang yang suka provokasi, orang yang suka memecah belah, itu jangan didengar lagi.
Ya, jangan didengar lagi, jangan apa namanya, dan bahasa Quran jelas, wala taqbalu, jangan terima tuh kesaksiannya. Ya, jangan dijadikan apa namanya, penasehat, jangan didengar nasihatnya, jangan disertai itu aktivitas pembicaraannya. Itu sampai begitu. Dan diancam di ayat ke-15-nya itu dengan sesuatu yang besar, ya, dengan sesuatu yang besar. Dia menganggap sesuatu itu ringan, seakan-akan biasa, kata Allah nilainya tinggi di hadapan Allah. Ya, karena itu penting kita berlindung kepada Allah, kemudian juga kita mendoakan supaya orang-orang tidak terjebak dengan sifat-sifat demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini rasanya waktu terbaik ya di bulan ini untuk mengevaluasi diri. Dan kita melihatnya dengan ain rahmat, dengan pandangan rahmat, dengan cahaya kebaikan. Artinya, kalaupun ada seperti ini, ya kita melihat diri kita pribadi, evaluasi, dan kita mendoakan orang lain tidak terjebak dalam perbuatan ini. Itu poinnya gitu ya.